dari hasil pertaniannya sampai gagal panen, maka ekonominya akan terpuruk. Tetapi tatkala misalkan keadaan panennya bisa 2 kali, insya Allah ketahanan pangan dan juga ekonominya akan tumbuh. Tentunya dari hal itu tentunya kami pemerintah desa merasa perlu berkomunikasi, merasa perlu bekerja sama, merasa perlu untuk kolaborasi dengan mitra-mitra kerja, terutama di bidang pertanian, yaitu masalah air, masalah hama, masalah juga pupuk yang terkait di bidang pertanian. Untuk itu tentunya dalam hal ini kami pemerintah desa punya kewajiban untuk mengundang dinas-dinas terkait untuk berkoordinasi kira-kira bagaimana caranya Wirakanan ini bisa tanam 2 kali, juga panennya 2 kali. Karena kami Wirakanan kalau di musim gaduh ini selalu merasa kesulitan, bahkan hampir dipastikan tatkala musim gaduh penghasilannya tidak maksimal, apalagi pada tahun ini tergolong tusok atau gagal panen. Dengan itu tentunya kami merasa sangat perlu sekali untuk duduk bareng dengan dinas-dinas atau petugas terkait, sehingga bagaimana caranya Wirakanan untuk ke depan itu bisa tanam 2 kali dan juga panen 2 kali. Dan tentunya kami pemerintah desa tidak bisa bergerak sendiri. Kami pemerintah desa tidak bisa berbuat sendiri. Kami pemerintah desa tidak bisa mengandalkan panen saja, tetapi tentunya perlu juga partisipasi dari semua komponen yang mendukung, terutama yaitu dari dinas-dinas terkait dengan pertanian ini. Di antaranya adalah pengairan, di antaranya adalah penyuluh, di antaranya adalah pengamat hama. Dan alhamdulillah pada hari ini kami mengapresiasi sekali atas kedatangan beliau. Hujan. Jadi biasanya lamun panen tanggal selawe bulan telu, kita pengennya tanggal 20 maning wong tani atau pekerja lektore atau wong kerjane tukang kerja sawahe biasanya masih muda-muda panenan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Ibu anak beserta jajarannya, yang terhormat Bapak PT Analisa Pertanian Kabupaten Laut, yang terhormat pengamat kebutuhan, pengamat Kecamatan Langgul, yang hormati, yang terhormat Ketua Katinta Kecamatan Endang Haur, yang saya hormati, yang terhormat Ketua BPD Undangan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh muda, dan saya hormat. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini
kita diberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di aula balai desa Birakanan dengan sehat. Jadi daerah ini biasa rentang kiri Pak. Dan sekarang rentang kiri adalah formalisasi besar-besaran Pak. Iya Pak, mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Bapak, untuk saat sekarang Pak di rentang ini masih pengeringan Pak, belum ada air. Pengeringan dimulai sebenarnya 1 Oktober sampai dengan 16 November Pak. Tapi pula Pak pada waktu itu rapat di Bank Kedua mempertahankan 15 Pak. Karena Pak Batak baru tanam, perkiraan saya baru 20 hari. Pada waktu itu ditambah 50 hari Pak, berarti 75 hari bisa panen. Perhitungan saya Pak. Akhirnya dikabul Pak, makanya pengeringan dimulai tanggal 16 Oktober sampai dengan Pak 15 November. Dan sekarang belum ada air dari rentang Pak. Ada air ini dulu dari Cipanas 1 Pak. Untuk MT 1 Pak, mulai 16 November golongan 1 Pak. Yang di depan Pak, daerah Sukamulia Bangun 2 Pak. Lantas golongan 2-nya Pak 1 Desember Pak untuk daerah Cikedung. Nah kita yang ada di Kalihilir Pak ini masuk golongan 3 Pak, yaitu tanggal 16 Desember Pak. Tetapi Pak biasanya Pak orang-orang ini ada pembuangan Pak dari Cipanas 1 kalau udahnya ada. Tapi Pak saya khawatir ya, karena kalau tidak berdasarkan jadwal yang ditentukan Pak, ya Pak Batak tahu sendiri Pak, saya minta susah Pak karena belum ada jadwal. Makanya Pak saya tidak berani menentukan harus nyebar harus satu, saya tidak berani memberhentikan, tidak berani menyuruh berani Pak, karena khawatir menuntut kepada saya Pak. Saya itu disuruh pengamat, karena Pak Batak salah satu itu Pak kalau ingin air itu Pak. Tetapi Pak MT 1 Pak yang penting banyak hujan, mudah-mudahan Pak. Yang paling parahnya nanti di MT 2 Pak, karena terganggu oleh modernisasi Pak. Tapi ya enak dingin pasti boleh enak Pak. Mana Pak? Nggih. Ya Pak Batak Pak, bagusnya panen tahun sekarang Pak. Walaupun istilahnya ada modernisasi Pak, kemungkinan besar akan ditambah golongan. Saya minta ditambah golongan Pak. Karena orang ini Pak, luruhnya tuh lurus air lebih Pak. Kalau bersamaan tidak mungkin nyampe pada aur Pak. Tapi kalau lebih, kalau saya sudah panen untuk golongan 1 dan golongan 2 masuk ke golongan 3 Pak. Itu yang menjadi masalah. Tadi kami tidak bisa menentukan karena awalnya dituntut Pak, dituntut berat Pak Batak harus diairi. Alhamdulillah saat sekarang untuk sekarang kuliah walaupun yang tanam panen Pak, walaupun tidak sempurna karena ada tergantung karena hama. Atas dasar kerja keras para Pak Kulu beserta perangkapnya Pak, juga para mitra saya semua Pak, Pak Batak ikut andil dalam pengadaan air baku Pak. Kami Pak pengamat panggungan tanpa bantuan dari bapak-bapak Pak, kemungkinan besar saya juga Pak cuma koordinasi ke depan. Nanti yang menyelesaikan ke sini Pak, yaitu para mantri dan para kampung desa, ya saya yang ke depan Pak. Karena Pak, kalau tanpa koordinasi Pak tidak mungkin Pak. Karena bisa juga menuntut koordinasi Pak. Aja-aja jalan banyak tanpa koordinasi mungkin ditarik Pak. Ya pula, ya sering Pak pula di Rubut Moksi Kedung Pak, sampai dilinter Pak, belain masyarakat. Padahal mah bulannya mau tanggung berapa loh Pak? Tahun 2018 Pak, ada 1.
Bapak-bapak dan saudara sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf, cuma itu aja Pak yang kami tahu, yang kami dapat dari atasan pula Pak. Itu juga Pak bukan putusan, itu keputusan bupati Pak juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Guru pimpinan yang kami hormati, yang terhormat Koordinator DPP Kecamatan Kandang-Haur yang kami hormati, serta rekan kita pengamat pembangunan yang kami hormati, rekan-rekan PPL maupun pengamat agama yang kami hormati, serta bapak-bapak undangan, ketua kelompok tani, ketua kelompok dan lembaga desa lainnya yang kami tidak bisa sebut satu persatu. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi bahwa pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka penyuluhan percepatan tanam rendeng 2021-2022 di Aula Desa Wilayah. Mungkin Pak, kami dari pengairan khususnya dari Gabus Wetan terutama mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya pada masyarakat tani Desa Wirakana. Karena apa? Kemarin ada musibah Pak. Pertama pula kali pendek wakuk jebol Pak. Pak Bubu alhamdulillah sukses jebol BTT 51B. Maka maaf menggarisbawahi pembicaraan tadi Pak Bubu, aslinya Cipunegara dan Cikandu itu bukan jaminan Pak. Terutama yang jaminan itu dari SS Tarum Timur Jatiluhur. Karena apa? Kemarin selama berapa bulan aturan kalau menurut edaran surat dari panitia irigasi tingkat Jawa Barat, bapak-bapak tanam di bulan 7. Tapi alhamdulillah bapak-bapak maksa waktu penyuluhan musim gaduh, saya di sini melarang tidak, menyuruh tidak, tapi bapak-bapak maksa alhamdulillah walaupun panen anasing kurang sempurna. Dan pula mengucapkan terima kasih pula pada aparat desa beserta jajarannya yang telah membantu kami siang malam Pak. Alhamdulillah kemarin musim gaduh ya disibukkan istilahnya awal bengi Kak, sampai punten paraksa pikri arah gelut karo kubu girang Pak. Amun bulan handle karena pengamat hama tidak bisa hadir dikarenakan ada dinas luar, ada perkumpulan di Indramayu, kami untuk menghandle. Di mana untuk pengamat hama untuk Kecamatan Kandang-Haur itu tadinya ada 2 Pak, sekarang tinggal 1 orang. Karena 1 orang, mungkin barangkali ada yang belum kenal, saya sebutkan namanya yaitu Bapak Orin. Dulu Bapak Orin untuk mengamati hama dari 13 desa Kecamatan Kandang-Haur. Tentunya itu tidak mudah karena 13 desa ya Pak ya. Karena ya dari 1 orang kita mengamati 13 desa. Jadi untuk itu apabila Bapak atau kelompok untuk ingin mengadakan yang sudah dikupas oleh Bapak Kubu, terutama yaitu tentang masalah untuk penyemaian atau dilakukannya kerja atau kita untuk kerja gerakan tikus ya Pak sebelum semai, bisa nanti Bapak menghubungi penyuluh Wirakana. Mungkin sudah pernah kenal dengan Ibu Trianti ya Pak ya, itu orangnya di Pojok Pak.
Nah, nanti silakan kelompok tani atau bapak untuk mengungkapkan apakah untuk gerakan tikus itu dilakukan sebelum penyemaian atau sesudah penyemaian. Silakan. Nanti kami pengamat hama siap untuk mendampinginya tentunya. Iya. Dan yang kedua yaitu untuk menginformasikan apabila Bapak yang sudah dikupas juga oleh Bapak Guru tentunya yaitu tanggal 20 November kalau bisa itu udah tanam Bapak Guru. Nah, kalau sudah tanam tentunya Bapak tentunya untuk musim rendang ini jadi apa ya? Kalau bisa tahun ini rendang dan radu juga panennya bagus. Tapi yang namanya kita wanti-wanti namanya juga kita paling ujung pengairannya. Tentunya kita Bapak bisa setelah tandur Bapak silakan untuk mendaftarkan diri tentunya yaitu asuransi atau jasido. Nanti menghubungi penyuluh kita Pak, penyuluh wirakanan yaitu Bapak Trianti. Nanti Bapak silakan untuk wanti-wanti kalau tanaman padi Bapak rusak atau kena tikus atau kena roh kalau di sini nggak ada iya. Jadi kita hanya untuk wanti-wanti saja untuk apa nanti di pikiran anggota. Jadi silakan untuk mendaftarkan diri ke Ibu Trianti untuk masuk ke Jasindo asuransi. Di mana kalau kita barangkali sawahnya rusak karena tikus, kita langsung diklaim oleh asuransi Jasindo, Pak. Nanti biaya dan modal nanti diganti oleh asuransi Jasindo. Ya, dan juga untuk barangkali setelah tanam karena apabila dari ketua kelompok tidak memberikan masukan atau informasi atau penyuluh, tentunya kami ayo sama-sama untuk misalnya penyemprotan bersama atau untuk hama kami siap untuk bersama-sama untuk di mana tanaman padi supaya bagus untuk mengantisipasi hama padi. Karena kalau hama padi penyakit sudah masuk ke tanaman, otomatis nanti kalau tidak di tempat disemprot, otomatis nanti kita akan berdampak. Itu penyakitnya akan kelihatan nantinya Pak. Karena kalau sudah masuk susah. Dan juga untuk penyemprotan alangkah baiknya dilakukan di pagi hari, jangan siang hari Pak. Karena kalau di pagi hari itu stomata itu baru di daun padi itu akan terbuka. Nanti obat akan masuk, nanti akan akar, nanti hama atau penyakit padi bisa dibasmi atau mati Pak. Nanti itu aja yang bisa saya katakan dan kurang lebihnya. Yang saya hormati waktu yang peserta tamunya, yang saya hormati buku dari BPD, LPM, dan juga lainnya, layanan yang saya hormati kita dari pengamat baik dari tanggungan untuk kesehatan semua dan KPA, kelompok tani dan kelompok yang ada di wilayah desa Layanan atau masyarakat secara undangan yang lain tidak bisa digunakan satu persatu. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, bahwa pada bulan ini saya juga sangat salut dengan Ibu sekarang sudah 3 desa
dalam mengadakan penyuluhan. Yang pertama hari Senin kemarin adalah di Padang. 2 hari yang lalu Pati. Nah sekarang mungkin nanti nyusul ke desa-desa lain. Tapi untuk wilayah Lata Kulon, Toke dan Kertawinangun sebagian sudah panen. Mungkin dia memang lapar, kalian paling belakang. Juga perlu kenalkan bapak-bapak dan ibu sekalian bahwa di BPP Kecamatan Anangaur dengan adanya perombakan atau pada satelan penyuluh sekarang bergabung dengan dinas pertanian. Kalau dulu penyuluh adalah punya kantor sendiri yang namanya Badan Ketahanan dan Penyuluhan Pertanian BKP 3. Badan Ketahanan dan Penyuluhan Pertanian Pak yang disidang 2017 kemarin di merger ke dinas pertanian. Makanya di BPP itu ada tiga yang namanya tiga unsur gitu. Yang pertama adalah penyuluh, yang kedua ada UPTD BPP, dan yang ketiga adalah POPD. Jadi POPD kembalinya BPTP yang ada di Tersari. Nah, yang samping kiri saya adalah memang bukan BPTP, dia adalah Pak Samari, itu Kasubag TU. Ada TU adalah membantu untuk Pak KCD, dulu kan KCD Pak Wajibnya, sekarang mampu PTD. Jadi sebetulnya penanggung jawab di BPP adalah UPTD BPP yang dibantu oleh Kasubag TU oleh Pak Samari. Kami adalah petugas fungsional yang diperbantukan ke Pemda, karena kami fungsional yang diperbantukan ke Pemda. Jadi sama Pak, intinya Pak Samari dan saya ini sama karena satu atap. Jadi mohon maaf semenjak Desember kemarin Pak Kepala PTD Pak Haji Ali karena sakit kembali sampai sekarang mungkin sudah menjalani pensiun. Dan juga di dinas manapun beberapa pegawai banyak yang pensiun, dan juga oleh pemerintah jarang mengangkat pegawai baru. Ada juga sebagai tenaga kontrak. Tapi dari kemarin yang terakhir Ibu Triati ya, tenaga kontrak dari provinsi dan juga tenaga kontrak dari pusat. Alhamdulillah kemarin dari pusat sudah menjadi P3K. Jadi bukan P3K masa dari PMI. Jadi PDA itu pegawai pertanian dengan perjanjian kerjasama Pak. Kemudian modelnya sama dengan perusahaan. Di BPP memang ada 12 orang, 8 penyuluh kemarin, ada UPTD dan Kasubag TU, dan 2 orang POPT. Terhitung Oktober kemarin, 1 orang POPT karena dia adalah THR-nya orang pusat, jadi menjadi P3K, ditugaskan jadi penyuluh Pak. Itu Pak Sunoto yang sekarang kita jadi penyuluh. Pak Odin adalah POPT yang dari provinsi, dia masih makanya untuk Anangaur Pak Sunoto ditarik ke penyuluh. Jadi penyuluh yang tadinya 8 ada 9. Terus sekarang 1 orang cuma POPT. Tapi kami terserah bapak-bapak dan ibu sekalian, ya tidak ada bedanya Pak, karena memang dari teman-teman juga tergantung kitanya. Insya Allah kami akan membantu, akan menyikapi tentang apa yang diomongkan oleh Pak Ulu. Kenapa? Kita katakanlah menjelang musim tanam. Walaupun kita golongan 3, karena saya tahu Pak, saya tinggal di barat. Itu di daerah wilayah rentan memang sedang lagi normalisasi besar-besaran. Ya Pak, lagi normalisasi. Sampai ini kesol jadi cor. Apalagi di tester Pak ya. Jadi cer ya. Jadi bisa digabung Pak. Jadi laporan bapak-bapak petani yang iya sadar bareng Pak.
ya agak pupuk sih orang kan pajak uang minggu juga pengen mana. Contoh kayak si Panduran ngomong, sementara sekarang sepegang masa waktu mau masih tujuh mana banyak akeh yang pula wilayah itu kan perlu dipikirkan. Maka kita mulai nyebat ya nyebat mani. Siapa tuh yang repot Pak? Ada butuh banyak, tidak butuh banyak. Karena kami mohon dengan rekan pengamat ya itu si masalah golongan ini kan. Ya golongan satu tuh tanggal sekian ini harus suatu kapal. Karena apa? Supaya ada berebut. Yang golongan dua yang golongan dua kalau kapal. Jadi apa yang kami dari pertanyaan hanya bisa membantu bapak-bapak untuk ayo kapan coba, ayo kapan kita mulai berbuat apa sama penyakit itu kita kalau PPT kan. Tapi kembali mana banyak langkah ya Pak. Waduh tidak ya banyak langkah tapi Pak Mbak. Jadi saat usahamanya memang antara dinas pertanian dengan bagian PUPR, bagian kepengairan adalah ayo pemokas rumah koronda. Maka sikine rumah, ini menang banyak angel Pak. Kita memang pengen nyebat, bajunya langka kecer. Bajunya akeh, dosa sampai menang baik, kita pertanyaan ini ya pada baik Pak koronda. Nah, jadi cuma menyikapi bareng sesuai dengan anjuran Pak Guru. Yuk kita sama-sama disikapi khusus untuk wilayah PCT 2 ada. Kami untuk mulai gerak musim bergem. Apa sudah mengaku tanggal 20 terus pada nyebar apa? Ya mudah-mudahan. Harapan berapa? Tapi kita perlu disikapi ini bagian tentang maghumah. Kenapa? Karena Pak Pengamat ya melaksanakan yang mangga Pak Kabili ada akan turun ke Pak. Karena memang lagi gencar-gencarnya normalisasi. Tapi dengan didukung oleh keadaan musim keadaan cuaca mekene, ya masa menang besi, tapi ada jalanan Pak. Ada jalanan karena Pak. Seandainya mampu kita juga ada. Tapi seandainya mah kurang, ya tapi kita sementara agak mundur sedikit. Kenapa? Memang untuk golongan 3 adalah 16 Desember. Maksud kita masih aduh corona. Tapi seandainya memang walaupun kalau para pengalaman bajunya ada yang tersedia pilihan dan juga perlu banyak baju ya banyak. Mudah-mudahan pilihan mampu kita bisa gawe ya boleh. Pas mulai tandur tanggal 16 Mei wis mulai karena baju sakit Pak ya. Kalau harapan kalau apa maka kita siapkan barang tentang kait banyak BPK Pak Ari adalah butuh banyu. Tapi putus Pak Ari itu duduk tanduran banyu. Jadi sampean perlu bikinan. Jadi kalau sampean sawah bapak satu, sejuta-juta dengan baik itu salah. Ulang katakan salah kenapa? Ya lakukan pengembangan. Kenapa bapak sekarang pakaian itu pegunungan? Ya, pegunungan memang bajunya selalu anak. Pak ini bagus banget Pak. Karena bajunya ngalir terus, jadi mineral jalan terus Pak. Jadi apa ya? Selalu banyak nyarna kan? Duduk rumah nanyar kalau makanya apa kan masuk ke raja sampai kalau dulu mohon jelas baliknya hanya terus turun beli ya ada sampai lagi mau ada gawat melas rumah. Jadi apa sih yang dia kebutuhan karena memang normal baginya Pak. Tapi kita harus golongannya 3 wis bagian yang lebih pisang orang kayak tahun-tahun batas sampai dia di Facebook sampai lelera, waduh kita tanggapi Pak. Kudu ya dulu nih provinsi begini Pak, sampai pusat Pak. Ya pilih yang bagi makanya yang Pak. Kalau mau ya apa tak ya, rendam mau Pak. Yang itu. Tapi ya makanya ayo kita bareng-bareng tentang menyikapi masalah. Terus Bapak dari sekalian, untuk tahun ini dinas pertanian ini langkah apa bantuan ini. Jadi secara reguler, ya secara biasanya Pak, karena untuk kandang haul 2000 hektar atau 1.500, jadi cek langkah Pak. Karena bukan dia mau COVID KB, ya diurus perlu enggak. Jadi banyak pemangkasan kalau enggak. Biasanya gak musuh kan patahnya. Bisa 1.500 hektar, burung hektar oli Pak. Pikir dengan Pak Samari selaku Kasubag TU apa namanya ya Pak Samari. Kecuali tahun 2005 Pak bantuan banjir.
Maka banjir banyak apa? Kami hanya bisa membantu untuk benih. Oleh Dirjen Perbenihan dari Dirjen Tanah Pangan juga memang hanya bantu benih. Tapi skema waalaikumsalam dari langkah pada benih. Seandainya masih rendah, yuk kita cukup benih apa cukup bibit masing-masing. Ya, karena kita kami tidak bisa membantu. Mungkin Pak Gubernur baru akhirnya sistem foto kena COVID Pak. Kayaknya mah kena COVID ya. Tapi kita kalau kecamatan Pak ya, biasanya Pak di jalur ya kita karena Pak jatah-jatah kan tergantung kabupaten Pak. Kita pengen 5.000 160 berapa pengen update Pak. Cuma masa Pak atau 2000 kalau KB hari kecamatan sini belum dipikirkan tak? Iya. Dan kalau dipikirkan hektar sih masa belum ada KB apa enggak? Iya. Ada kepanjangan, belum enggak? Ya saya kita bagi-bagilah caranya untuk menganalisis masalah ini Pak. Terus kedua kali bahwasanya kami juga di pertanian sebetulnya lagi rame-rame tentang Uber. Uber itu dulu lagi segera Uber pupuk bersubsidi. Jadi pupuk bersubsidi adalah pupuk yang subsidi untuk bapak saya. Yang sekarang harga pupuk subsidi adalah naik, itu Romelu pupuk itu katakanlah regane 200 selawe. Mana ke 10 mana? Yang selawe. Bukan jaringan, termasuk jaringan. Kalau selawe ya. Cuman dosisnya naik Pak. Makanya dari 175 menjadi berapa? 225 ya. Nah, 225 Pak. Jadi oleh urea sing sekitar 75 per hektar menjadi 2 kuintal selawe kilo. Harganya ya 200 selawe. NPK kira berapa? 250 ya, mana 25 Pak. Jadi NPK bungkus rendengaran 2 kuintal setengah. Harganya agar 230. Organik itu harganya naik Pak. 200 perak. Mana 500 jadi 200. Nah, mengenai organik kata-kata itu adanya di organik. Organik bisa organik padat, bisa organik cair. Silakan Bapak sekalian. Karena terus terang sebenarnya Bapak sekalian ya akan dikatakan kita hanya bisa main Bapak adalah secara teknis itu berubah. Tapi bapaknya kadang-kadang di pay organik itu boleh menengah. Ya, ngomong pasnya enggak. Terus kita pemainnya pakai organik di pay setor, rokok, nangkep sama tahu ada oksigen enggak. Jadi sebenarnya gua benah tanah, nganggo peningkatan kenaikan pH tanah adalah itu pakai pupuk organik, baik cair maupun padat. Sebenarnya harapan kula tuh dimanfaatkan karena termasuk Pak Haji itu Pak Haji Ahmad ya kata sih itu organik nanti ke depan atau akan teman kita ini barang sih distributornya tuh tumpuk aduh ya kayak teman Pak Haji kayak terkorkan makanya terus dong Pak ngabur dan bikin di nolakan Pak Haji dipahin 5 kuintal yang leger mundun 2 kuintal yang masih diserat ya Bu Pak diterima yang non organik Pak Habib diterima ya minimal yang daripada 1 kilo harganya masih sekitar ya tadi masih bisa sekitar tapi jadi di rumahnya 1 kilo ya daripada 1 kilo lah kalau usaha organik mana lah aku konon Pak jadi nanti Bapak sekalian untuk pupuk bersubsidi rendah itu jatah per hektar urea 2 kuintal selawe kilo NPK 2 kuintal setengah organik sementara 0 tapi belum pasti Pak ya yang usulan 0 harga seperti itu SPJA adalah 0 adanya non subsidi kenapa Pak?
Karena SD dan ZK adalah untuk tanaman sayuran atau palawija. Bukan sing wilayah kalau daerah Patrol, Gunasari, kalau daerah Rosarang, sing anak tanduran sayurannya bapakmu SP 36 bagi ZK anak. Tapi karena kandang haur mah yang pertama tanduran sayuran orang kan. Jadi sing monoton pangan padi cuma Korea, NPK dan organik. Loh, makasih SP lah, silakan itu lengkap ya. Memang kinerja bagus untuk SP dan ZA. Kenapa SP untuk tanah yang bagus, ZA adalah untuk sulfurnya ya pilih. Karena ZA bisa dimanfaatkan from tahun sekian Pak, bisa cukup saat untuk ZA. Tapi memang belum ada. Jadi itulah bagi sekalian, mudah-mudahan kami untuk kecamatan Tanah khususnya desa Wirakatan mudah-mudahan bukan sampainya ingkang kula hormati Pak Pengairan Gabus Destan. Nah, Pak Buya, kira-kira ini Pak. Tapi kami sudah minta informasi bahwa menjelang musim dan tahun 2020 belum mengusulkan kepada Ibu itu pertama pembersihan awal si Bapak Koordinator awal pertama gerakan pemberangkatan terus atau penumpangan pulau usulkan penumpangan untuk tanaman untuk racun jenis lerat tahun berapa? Mengusulkan mengajukan bantuan terdampak PUPT. Pada waktu itu jenis racun itu lerat asal kita tahun 2019 asal kita terus bapak lalu itu lerat itu wonten sabutnya apa ya? Tapi saya lamun di aku langsung dewek mah saya pikir orang di tangan artinya manusia itu memparit racun dulu binatang ekonomi bahkan anggo sarung plastik dipangan Pak artinya di tangan itu bilang mati gerinding sehari semalam orangnya mati itu ataupun plastik terus tapi bulannya pohon ya ulu artinya semua tersier para macet Toyama sampun waktu tanggal 27 waktu pembuatan saluran alhamdulillah saluran itu waktu tanggal 27 nah terus pada tanggal 18 Oktober kami tanggal 1 alhamdulillah sudah lagi ya jadi khawatir pertanyaan aku tahu sedang waduh perhatikan 3 bulan di bulan yang lebih akhirnya 2 bulan Pak sehingga belum harus selanjutnya gula mengusul bahwa mengusulkan gula sudah ditanggapi yaitu daftar laporan tanaman padi dan permintaan kebutuhan air dari investor dan MTS program kelompok tani makan sari bisa mengatakan nama periode 115 tahun 115 Oktober terus daerah irigasi misalnya kita contoh kita kiri termasuk desa Wirakana blok panggang luas sawah di hektar olahan maksud dan tujuannya kabupaten Toyane Pak per 115 tambah 30 itu aja loh itu laporan 115 terus saya pakai selanjutnya kantor kepala daerah betul banyak